Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gua Andre Lianika di channel gua pastinya. Sahabat, kali ini gua mau berbagi cerita dan pengalaman gua saat gua mengalami kecelakaan atau tabrakan parah menurut gua saat gua mengendarai sepeda motor. Jadi mudah-mudahan di video ini adalah pengalaman yang gua bagikan adalah bahan pelajaran buat kita semua. Jangan arogan, jangan sok-sokan di jalan, jangan kebut-kebutan di jalan dengan motor yang cc-nya gede, 150, 250 cc atau bahkan di atasnya. Jadi kita saling menghargai dan menghormati pengguna jalan yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan pelajaran buat diri gue pribadi dan kita semua, sahabat. Yang mau gue ceritakan di sini pertama adalah kronologi kecelakaan yang pernah gue alamin. Pada saat itu gue pulang dari ngeband dan maghrib itu gue ngerasa terburu-buru. Akhirnya gue ngebut naik motor dengan naik motor Jupiter Z. Ya, kalian tahu Jupiter Z kencangnya seperti apa sih? Itu cuma 110 cc. Gue maghrib lewat jalan Cipondo, deket sekitaran Danau Cipondo situ, dan ada salah satu motor yang lawan arah dan bertabrakan, kepala depan dan kepala depan mengadu gitu, sahabat. Dan di situ gue langsung jatuh tanpa sadarkan diri, keluar darah atau berdarah-darah di bagian mulut, hidung, sama tangan patah. Dan di mana ya, di sini kayaknya pelipis gua. Dan itu nggak sadarkan diri gua di situ. Orang-orang semua berkerumun. Beruntungnya gua ada temen gua atau ada sahabat gua, vokalis band gua, namanya Cepi Septiawan. Dia minggir dan dia ngelihat kejadian itu. Akhirnya Cepi nolong gua, bopong-bopong gua, gendong-gendong gua ke klinik 1, ke klinik 2, dan klinik lainnya ditolak oleh beberapa klinik, dan dia antar gua pakai taksi ke rumah sakit Usada Insani. Akhirnya gua diterima di sana, ditolongin di unit gawat daruratnya. Terus datanglah beberapa teman-teman gua, sahabat-sahabat gua yang lain, dan manajer band gue. Waktu itu gue masih ngeband, dan manajer band gue ini namanya Bang Bidin. Dia yang ngasih biaya awal supaya gue tertolong dan gue dirawat di UGD, ditanganin. Alhamdulillah gue masih diberikan kesempatan kedua. Gue bisa terselamatkan, gue dibawa ke ruang ICU dan gue diberi penanganan yang khusus. Kalau nggak salah itu sekitar 4 atau 5 hari koma gitu, gue nggak sadar-sadar. Dan ya gue beruntung banget dan gue berterima kasih banget sama orang-orang yang sudah menyelamatkan nyawa gue. Terutama gue berutang budi atau berutang nyawa sama Cepi Septiawan, vokalis band gue yang dulu, karena dialah orang yang pertama nolongin gue pada saat gue tabrakan dan jatuh di jalan tanpa sadarkan diri. Sorry Cep, gue belum bisa balas lu apa-apa dalam bentuk fisik. Gue cuma bisa doain lu, mudah-mudahan lu panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin. Lanjut lagi, sahabat. Setelah gue sadar, ya akhirnya gue dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tangan gue digips, patah. Terus ya bagian-bagian muka gue yang agak somplak, hancur juga akhirnya bisa ditangani dengan baik. Terima kasih juga buat dokter-dokternya. Dan apalagi ya, itu yang membuat gua trauma sebenarnya naik motor. Gue sempet beberapa tahun gue nggak pegang motor, gue nggak naik motor, dan gue nggak mau naik motor. Diboncengin aja gue nggak mau. Tapi karena repot ya, sahabat, angkutan umum sekarang atau dulu sampai sekarang menurut gue belum bisa
dijadikan kendaraan utama. Jadi ya gue terpaksa balik lagi naik motor lagi, dan kadang tangan kanan gue suka gatel juga, masih pengen geber gas kenceng. Tapi ini adalah pelajaran buat gue dan pelajaran buat kita semua bahwa jangan arogan di jalan, jangan kebut-kebutan di jalan, jangan sok-sokan di jalan. Walaupun kita butuh waktu yang cepat untuk sampai, tetap hargai orang lain, tetap jaga keselamatan diri kita dan orang lain, tetap sopan santun di jalan, sahabat. Itu sih pesan yang pengen gue sampaikan dalam video ini. Jadi kita tetap safety, keselamatan diri kita dan keselamatan orang banyak, itu yang paling penting, sahabat. Dan setelah kejadian itu, akhirnya kehidupan gue berubah drastis. Berubahnya dalam hal rutinitas gue, yang tadinya kerja jadi nganggur, yang tadinya punya aktivitas ngeband jadi nggak bisa ngeband, yang tadinya punya sahabat, teman deket jadi nggak punya temen, dan semua berubah drastis. Itulah yang diberikan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada gue, sahabat. Mungkin kalau misalkan gue nggak dikasih cobaan ini, kalau gue nggak dikasih celaka di motor ini, mungkin gue nggak bisa gue jadi seperti ini, dan gue nggak bakalan bisa ngevlog kayak gini. Gue masih terus main musik, gue masih terus luntang-lantung, gue masih terus setia dengan kerjaan gue yang dulu. Tapi karena gue dikasih kecelakaan seperti ini, akhirnya pola pikir gue berubah. Cara berpikir gue agak berubah. Yang tadinya gue settle-nya A, B, C, dan D, dan nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu itu berubah dengan sendirinya. Akhirnya gue punya rencana yang dulu-dulu tiba-tiba gue batalin, gue cancel semua, dan gue beralih ke yang saat ini gue jalanin. Yang tadinya gue pengen jadi pegawai negeri, yang tadinya gue pengen kerja di kantoran, yang tadinya gue pengen setia dengan rutinitas kerja, akhirnya berubah. Gue jadi lebih suka usaha sendiri, gue lebih suka berjuang sendiri, dan ya sampai sekarang ini gue bisa jadi ya paling nggak gue bisa jadi konten kreator lah sedikit. Walaupun video-video gue banyak yang nggak terlalu suka, ya gue nggak masalah lah, bodo amat. Inilah pribadi gue pasca kecelakaan. Kalau misalkan gue agak singit sedikit, gue harap itu nggak melukai hati siapapun, karena singitnya gue atau ya ngaconya gue ya cuma buat gue sendiri aja. Kalau orang yang kenal sama gue, yang akrab sama gue, yang tahu sama gue, yang berteman sama gue secara real langsung, nggak di video, mereka pasti tahu siapa gue, dan mereka pasti ngerti apa yang gue maksud, apa yang gue bercandain, apa yang gue bahas, apa yang gue apain, mereka pasti ngerti. Dan gue harap kalian semua yang nonton video gue juga dan video-video gue lainnya, lu juga bakal sama seperti teman-teman atau sahabat-sahabat gue yang kenal secara dekat dengan diri gue gitu. Akhirnya gue dapet teman-teman baru, sahabat. Teman-teman yang lama gue, yang dulu akrab, yang dulu gimana-gimana, itu udah punya kesibukan masing-masing dan udah boleh dibilang lost contact. Boleh dibilang nggak ada keakraban lagi. Kalaupun ketemu nggak ada keakraban lagi seperti zaman dulu gue masih belum kecelakaan ya. Jadi itu yang merubah situasi gue sekarang ini, dan gue beruntung, gue berterima kasih dengan kecelakaan ini. Alhamdulillah, karena kecelakaan ini gue dapat hikmah yang baik, dan Allah telah merubah jalan hidup gue jadi ke arah yang agak lurus sedikit. Ya intinya gue beruntunglah gue masih diberikan kesempatan kedua, dan beruntunglah gue masih bisa survive dan masih bisa berkarya seperti ini. Mudah-mudahan cerita gue ini bisa dijadikan bahan pelajaran, dan kita semua intinya jangan arogan di jalan, jangan sombong, jangan begajulan di jalan. Boleh ngebut lah kalau misalkan lu naik motor, punya motor kenceng, pengen ngebut kalau lagi kondisi jalan sepi nggak masalah, dan kondisi lu sehat nggak masalah. Konsentrasi lu baik nggak masalah.
ngebut aja, bebas aja. Asal jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalau lagi sepi aja ngebutnya. Oke sahabat, gue rasa gue cukuplah ceritanya sampai di sini, jangan panjang banget. Nanti bosan nontonnya. Mudah-mudahan dengan gue cerita sedikit demi sedikit siapa gue, kalian bisa paham dan bisa ngerti apa yang gue sampaikan dan apa yang karakter gue sebenarnya gitu. Oke, sampai di sini aja sahabat video gue. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. See you and bye-bye sahabat.